Selamat malam, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh berkumpul kembali dalam persekutuan doa ataupun di dalam PA. Ya, sebelum saya akan membahas bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari dalam kitab Yosua, saya coba sharing sedikit mengenai perjalanan selama beberapa hari ya. Saudara, tidak terasa ya saya sudah ada 3 minggu lebih ya di Jakarta, di Indonesia. Ya, saya sudah rasa di Indonesia ini sisi lain itu dilematis ya. Rasanya lama sekali waktu ya. Waktunya lama ya. Sisi lain kok ada banyak hal yang belum dikerjakan ya. Saya di sini di samping waktu untuk keluarga, ya akhirnya di sini juga ada banyak aktivitas yang harus saya lakukan, di mana kota saya lewatin, mereka minta saya mengisi, baik untuk khotbah atau seminar, sekaligus meeting-meeting untuk sharing-sharing kepada hamba-hamba Tuhan ataupun dengan gereja-gereja yang saya kunjungin. Dan akhirnya ya begitu banyak hal yang boleh saya kerjakan. Di samping itu tugas-tugas sekolah ya, saya mulai harus ada tugas-tugas yang karena pas saya di sini ya, tugas juga akhirnya bisa mengalir seperti dulu gitu ya. Kalau diterusin bisa tambah banyak kerjaan ya. Tapi semua bersyukur Tuhan masih percayakan satu pelayanan kepada saya untuk boleh melayani Tuhan. Bahkan diberi tanggung jawab ya, yang tidak apa yang terus Tuhan berikan beban, dan juga pelayanan-pelayanan yang Tuhan bukakan untuk saya lakukan. Nah, saya bersyukur untuk Tuhan yang memberikan privilege ya untuk melayani Tuhan ya. Ya, sempat beberapa kali saya ketemu Pak Tong. Nah, Pak Tong tanya, kapan you kembali ke Jakarta? Saya bilang, belum Pak Tong, saya ada beban di sana yang belum selesai. Saya berjuang untuk melayani Tuhan. Lalu saya minta Pak Tong mendoakan, sekaligus sharing mengenai rencana pembelian gedung atau rumah untuk pekerjaan Tuhan. Saya cukup bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan yang Tuhan nyatakan selama beberapa hari ini. Walaupun sempat kami mengalami sedikit perubahan schedule ya, seperti Ibu Alicia harus operasi dan sebagainya, tapi semuanya ada maksud, ada hikmat Tuhan yang menyertai ya. Manusia boleh merencanakan, Tuhan yang menentukan. Jalan Tuhan bukan jalan kita, pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Tapi saya bersyukur karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menanam kebaikan bagi orang mengasihi Tuhan dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saya juga bersyukur kepada Tuhan ada rekan-rekan dari Airport yang selalu mendoakan, yang selalu mendukung di dalam doa untuk semua pengurus dan juga jemaat yang masih ada kontak dengan WA group atau personal WA, dan saya merasa terhibur. Masih ada bagian keluarga saya yang ada di Perth yang selalu mendoakan. Saya berharap segera saya bisa kembali ke Perth dan bisa bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian untuk melayani Tuhan, memperkembangkan pekerjaan Tuhan yang ada di Perth. Saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan studi kita di dalam Yosua, kitab Yosua. Kita akan membahas pada hari ini di dalam Yosua pasal yang ke-13 ya. Pasal 12 dan pasal 11 12 kita akan lewatin, kita masuk kepada ayat pasal yang ke-13, ayat 1 sampai dengan ke-7. Pasal 13, Yosua pasal 13 ayat 1 sampai dengan 7, kita membaca bagian ini. Ya, saya bersama dengan saudara akan membacakan bagian ini. Saya akan membacakan ayat 1, saudara nanti bergilir ayat kedua, ya, lalu ketiga, saya akan baca yang ketiga,
Saudara keempat, nanti siapa yang membaca silakan bergantian dengan saya ya. Kita membaca, saya akan bacakan lebih dulu. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih banyak yang belum didudukin. Silakan kedua. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin, dan seluruh negeri orang Gesur. Mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir, sampai daerah Ekron ke arah utara, semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota Filistin, yaitu di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, di Ekron, dan orang Awi. Di sebelah selatan, seluruh negeri orang Kanaan dan Yaram, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya, negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit dari Baal Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misret Hormaim, semua orang Sidon. Aku sendiri akan mengawal mereka dari depan orang Israel. Hanya meninggikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku Manase yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Saudara, kalau kita melihat dari kitab Yosua, kita melihat minimal ada 4 hal yang dibahas di dalam kitab Yosua, yaitu mengenai klaim wilayah yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel. Kita mengetahui Tuhan berfirman kepada Musa menjanjikan tanah Kanaan, tanah perjanjian untuk orang Israel. Dan kepemimpinan Musa dilanjutkan oleh Yosua. Yosua yang melanjutkan kepemimpinan Musa untuk memasuki tanah Kanaan. Dan sebelum Yosua masuk tanah Kanaan, kita melihat Allah telah berfirman kepada Yosua bahwa ada tanah-tanah yang sudah diklaim akan diberikan oleh orang Israel. Bahkan Tuhan berjanji kepada Yosua, tanah di mana engkau injak akan menjadi milikmu. Itu klaim. Klaim yaitu bagian yang pertama, yaitu Allah telah memberikan janji untuk tanah itu. Lalu kita bagian yang kedua, yaitu bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan, penyeberangan. Ya, peristiwa penyeberangan orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Itu menyatakan kehadiran penyertaan Tuhan memampukan Yosua, orang Israel, masuki tanah Kanaan. Lalu bagian yang ketiga yaitu mengenai bagian penaklukan. Allah bagaimana bekerja melalui Yosua menaklukkan raja-raja sehingga apa yang dijanjikan Tuhan itu boleh menjadi milik bangsa Israel. Lalu bagian yang sekarang kita akan bahas, kita melihat itu bagian pembagian. Pembagian tanah-tanah yang disiapkan oleh Tuhan untuk orang Israel. Kita melihat 11 suku disiapkan tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi ada satu suku, yaitu suku Lewi, karena suku Lewi tidak mewarisi tanah perjanjian, karena suku Lewi dikhususkan untuk melayani Tuhan. Nah, setelah kita melihat di sini, setelah Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, menaklukkan raja-raja bangsa-bangsa tanah Kanaan, ya, di dalam proses
Yosua sudah melakukan pekerjaan Tuhan, tiba saatnya di mana Allah berfirman kepada Yosua. Saudara. Kita mulai sebelum pasal ke-13 ini, disebutkan di dalam pasal yang ke-12, disebutkan pasal 12 dan juga pasal 11-12, di mana Yosua melaksanakan peperangan dan mengalami kemenangan-kemenangan. Dan tertulis di sini, di dalam Yosua pasal ke-12, 24, di situ ada, semuanya itu ada 31 raja yang ditaklukkannya. Ini peperangan menurut penafsir memerlukan waktu sekitar 5-7 tahun. Ini bukan waktu yang pendek, tapi perjuangan yang panjang. Kita menurut peperangan yang akbar sebetulnya. Peperangan yang besar, ya. Satu demi satu, Yosua memimpin peperangan. Saya percaya ini pekerjaan yang tidak mudah, pekerjaan yang melelahkan. Dan kita mengetahui Yosua memimpin bangsa Israel itu sudah boleh kata sekitar umur 85 tahun lebih gitu ya. Dan kalau kita melihat setelah Yosua melakukan peperangan yang selesai, di mana perkiraan Yosua sudah memasuki umur sekitar 95 sampai 100 tahun, saudara. Ya. Ini suatu perjuangan tidak gampang. Dulu dia sebagai asisten, ada sebagai hamba daripada Musa. Bagaimana memimpin, mengikuti Musa pekerjaan yang tidak mudah. Sekarang setelah Musa pergi, Yosua harus menggantikan kepemimpinan Musa. Ini juga pekerjaan yang tidak mudah. Nah, di tengah-tengah perjalanan, boleh kata ada yang memakai istilah ini adalah masa tua atau masa advanced years atau masa-masa tahun puncak daripada Yosua akan mendekati akhir kehidupannya. Ya, mungkin waktu pembagian ini, saudara, ini akan berlangsung kurang lebih sekitar 6 atau 7 tahun, sehingga pada saatnya Yosua meninggal pada usia 110 tahun. Berarti ini suatu perjuangan tidak mudah, saudara. Boleh kata pada waktu Yosua sudah menyelesaikan peperangan hingga pasal ke-12 ayat 34, ya. Saudara, kita melihat, saya percaya ini ada sesuatu pekerjaan tidak mudah, saudara. Di tengah-tengah masa akhir hidupnya makin tua, dan juga mungkin fisiknya juga bertambah lemah, Allah berfirman kepada Yosua. Ya. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya. Engkau telah tua dan lanjut umur, dan negeri ini masih banyak yang belum diduduki. Saudara, kalau ini istilah ya, Yosua telah menjadi tua dan lanjut umurnya, Tuhan bukan mengatakan tiba saatnya kamu pensiun. Ya. Sudah saatnya sudah tua, kamu lanjut usia, ya, umurnya sudah tua, udahlah, kamu waktunya pensiun. Tuhan tidak ngomong waktunya pensiun, saudara. Atau setelah Yosua melayani Tuhan sekian lama, kamu sudah berjuang sekian lama, sudah waktunya kamu tuh menikmati pekerjaanmu. Maka setelah kamu sudah menyertai Musa sebagai asisten Musa selama puluhan tahun, kamu sudah kerja setengah mati. Tiba saatnya kamu boleh menikmati hasil yang engkau sudah kerjakan. Atau minimal kau sudah kerja keras, saya mau kasih apresiasi sama kamu. Bukan kalimat itu yang didengar oleh Yosua. Bukan kalimat, Yosua, kamu sudah lanjut usia, ya, sudah tua usia, kamu sudah kekuat lemah, waktunya kamu pensiun. Tuhan tidak katakan demikian. Tuhan juga nggak katakan, kamu sudah kerja setengah mati. Ya, saya mau kasih kamu bonus. Bonus-bonus yang engkau boleh menikmati hidup.
Tuhan tidak mengatakan demikian. Tuhan justru mengatakan apa, saudara? Engkau telah tua dan lanjut umur. Dan dari negeri ini masih banyak yang belum didudukin, saudara. Saudara, kalau kita melihat Tuhan di dalam Yosua pasal 11, ya. Ayat ke-15 dikatakan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu, demikian diperintahkannya Musa kepada Yosua, seperti itulah dilakukan. Tidak ada sesuatu yang diabaikan dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Artinya, Yosua memperhatikan semua apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan Yosua melakukannya dengan setia. Artinya Yosua boleh kata sudah bekerja sebisa mungkin, semaksimal mungkin, sesetia mungkin. Tapi Tuhan katakan masih banyak yang belum didudukin, saudara. Saudara, ini sesuatu hal yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, saya sudah berumur 62 tahun, ya, Pak Bambang mungkin lebih tua dari saya, bukan mungkin, pasti lebih tua dari saya. Ya, sudah. Pak Bambang udah usia berapa, Pak? Sudah punya 4. Berapa? 60 berapa, Pak? 67. 67. Kalau Pak Jimmy sudah 70 berapa, Pak? Pak Jimmy 56 atau 50 berapa, Pak? 59 ya. Saudara, menurut umumnya, saudara, dulu di beberapa tempat tuh di Indonesia mungkin masa pensiun tuh usia 65 tahun, saudara ya. Nggak tahu sekarang berapa usia pensiun ya. Orang pensiun berarti tunggu mendapat apresiasi atau tunggu pensiun, tidak kerja lagi. Tapi Yosua, saudara, di sini dikatakan masih banyak tugas yang harus dikerjakan, berkata. Dari negeri ini masih banyak yang belum didudukin. Saudara, ini bisa memiliki banyak pengertian, saudara. Aspek lain, saudara, Yosua sudah menyelesaikan satu bagian pekerjaan. Ya. Tapi masih ada yang belum selesai. Dan yang belum selesai ini, saudara, dua hal kita pikirkan. Yosua harus selesaikan, atau Yosua mempersiapkan generasi berikutnya untuk menyelesaikan. Dan namanya orang yang menyelesaikan kehidupan ini, maka khususnya kalau kita sebagai orang tua, sebelum kita meninggal, sebaiknya ada pembagian warisan, kalau ada warisannya ya, supaya nanti anak-anak nggak gontok-gontokan gitu kan. Harus memikirkan hal itu, persiapan kalau Tuhan panggil, saudara. Saudara, kita melihat dalam bagian kita baca, negeri ini masih banyak yang belum diduduki. Saudara, secara realita memang masih banyak tempat yang belum diduduki. Nah, lalu kalau kita membaca seterusnya, kita melihat bagaimana Yosua harus memanage pembagian wilayah-wilayah kepada semua suku-suku yang ada pada orang Israel. Ada 2,5 suku yang sudah mendapatkan di seberang Sungai Yordan. Tapi sekarang tugas Yosua untuk membagi-bagikan wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan. Dan
juga belum ditaklukkan, masih ada. Berarti ini tugas yang harus dikerjakan oleh Yosua. Saudara-saudara Yesus Kristus, ayat ke-7, sebab itu bagikanlah negeri ini pada suku yang 9 itu dan kepada suku Manase yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Bagikanlah kepada mereka. Saudara, kita melihat Yosua memang dipakai Tuhan untuk menaklukkan bangsa-bangsa di Kanaan. Tapi sebenarnya, saudara, yang menjamin kemenangan-kemenangan itu Tuhan sendiri. Ada bagian yang harus Yosua kerjakan, tapi aspek lain, finalnya Tuhan yang menyelesaikannya, saudara. Saudara, di bagian ini, saudara, kita melihat Yosua di dalam puncak umurnya ini, Tuhan memberikan tugas. Yang pertama, saudara, Yosua punya tugas untuk membagi-bagikan wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan kepada suku-suku daripada Israel. Ini tugas Yosua. Di sini katakan ayat ke-6, bagian B khususnya. Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang-orang Israel menjadi milik pusaka mereka seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri itu pada suku yang 9 itu dan pada suku Manase yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Saudara, ini punya pengertian begini, saudara. Jadi wilayah-wilayah itu harus dibagikan, dikasih tahu batas-batasnya itu milik siapa. Ya. Tapi aspek lain, saudara, kita melihat di dalam mereka menduduki tempat-tempat yang mereka setelah menjadi bagian mereka, kita melihat Tuhan juga minta mereka itu mengerjakan, bertanggung jawab untuk bekerja menduduki, ya. Bekerja untuk bagaimana mengupayakan supaya mereka bisa menguasai wilayah yang sudah ditentukan itu. Saudara, kita melihat orang-orang Israel itu, saudara, ada di antara mereka yang semangat juangnya itu sudah mulai loyo atau sudah mulai kendor, saudara. Ambil contoh, saudara, dalam ayat ke-13 dikatakan, tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang orang Maaka itu, sehingga Gesur dan Maaka masih tetap tinggal di tengah-tengah orang Israel. Jadi saudara, kita melihat militansi, semangat perjuangan orang-orang yang telah ada di dalam Kanaan ini, saudara. Sebagian mereka ada yang kendor, ada sebagian di antara mereka tidak mempunyai fighting spirit dan lain sebagainya, saudara. Dan itu yang menjadi dilema di dalam perjalanan orang Israel seterusnya, saudara. Dan di sini, saudara, kata Yesus Kristus, Yosua punya tanggung jawab yang besar di dalam mempersiapkan orang Israel, ya, untuk menduduki tanah Kanaan ini. Sampai kalau kita melihat dikatakan di dalam ending, Yosua mengatakan, aku dan keluargaku mau setia kepada Tuhan. Ini menjadi contoh, artinya ada banyak antara orang yang tidak menunjukkan militansi, semangat perjuangan untuk menduduki tanah Kanaan, saudara. Saudara, di dalam sejarah kehidupan seseorang, kehidupan manusia pada umumnya, generasi pertama itu karena berjuang mati-matian.
Generasi kedua kadang-kadang mulai kendor. Generasi ketiga justru menghabiskan apa yang diperjuangkan. Ini problem di dalam generasi. Kalau kita melihat di dalam generasi Musa mendelegasikan tugas atau kepemimpinan Musa dilanjutkan oleh Yosua. Yosua masih dekat dengan Musa, melaksanakan apa yang Musa lakukan di depan Tuhan. Tapi setelah zaman Yosua, saudara, setelah zaman hakim-hakim, mereka sudah mengalami kondisi yang sangat mundur, saudara. Demikian juga kalau kita melihat generasi Elia. Elia ada generasi yang melanjutkan, yaitu Elisa. Elisa melanjutkan dan masih kita melihat kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan kepada Elisa. Tapi setelah itu sepertinya tidak ada suatu gema yang menonjol, saudara. Demikian juga saudara kita melihat di dalam diri Yosua. Yosua setelah memimpin bangsa Israel, suku-suku yang setelah menduduki tanah-tanah itu, mereka kurang punya dinamika di dalam perjuangan mereka untuk hidup sebagai umat Tuhan. Sehingga Yosua di sini, saudara, punya tanggung jawab yang besar di dalam mempersiapkan bangsa Israel untuk tinggal di tengah-tengah Kanaan. Dikatakan di sini Yosua telah lanjut usia, telah tua dan lanjut umurnya. Tapi masih banyak yang belum didudukin, saudara. Satu aspek ini bertanggung jawab Yosua memperjuangkan apa yang telah dia lakukan sampai tuntas. Aspek lain, Yosua mendelegasikan tugas ini kepada generasi yang akan meneruskannya, saudara. Yang pertama kita akan melihat, saudara, bagian di mana Yosua sebagai orang yang sudah ada umur dan usia, masih ada tugas yang belum selesai. Berarti Yosua harus menyelesaikan waktu ini. Saudara, selama kita masih hidup, diberi kesempatan hidup, ada tugas yang belum selesai, yang harus kita selesaikan. Dan hidup makin hari itu makin terasa cepat, saudara. Ya. Seringkali kita berhitung waktu, masih ada waktu. Masih ada waktu. Kemudian berkembang, saudara. Kita mulai sadar, waktu sangat terbatas. Waktu begitu singkat. Bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada, menggunakan waktu yang ada secara maksimal, saudara. Beberapa hari lalu saya bertemu dengan jemaat saya yang di Malang, saudara. Dia ada termasuk orang yang menjadi rekan atau partner ya di dalam perjuangan di Malang, saudara. Saudara, waktu ngobrol dia baru ngeh, umur dia, saudara, sudah 79 tahun. Beda sama Patong sekitar 4 tahun. Ya. Patong sekarang masukin tahun umur, nanti Maret nanti umur 83. Nah, dia sekarang sudah umur 79, saudara. Waktu begitu pendek. Dia ngobrol sama saya, dia punya 2 anak, saudara. 2 anak ini sudah menikah, sudah punya anak, dia benar-benar cucu, mereka sudah mandiri, sudah oke pekerjaan. Dan bahkan dia cerita bahwa kedua anaknya itu tidak terlalu mengharapkan warisan yang ada. Dia sudah mandiri dan cukup berhasil dalam usahanya, saudara. Soalnya bagaimana sekarang dia yang masih hidup ini gunakan waktu yang ada. Ya. Waktu yang ada dia bagaimana memikirkan pekerjaan Tuhan, mengutamakan pekerjaan Tuhan. Ya. Saya appreciate sama orang ini karena sejak awal dia bergabung gereja Reform sampai sekarang ini. Dia termasuk orang yang militan untuk berjuang untuk pekerjaan Tuhan.
Ya. Dia katakan, waduh, enggak rasa saya sudah usia 79 tahun. Kalau dia bisa lewat 80 tahun, apa yang harus dia lakukan? Maka dia cerita banyak hal kepada saya. Saya melalui cerita itu saya jadi terinspirasi, saudara. Bagaimana pada waktu akhir kita, waktu kita sudah usia, bukan memikirkan mengenai kapan saya pensiun, atau memikirkan saya sudah kerja keras, waktunya menikmati hidup ini. Nggak salah kita menikmati hidup, tapi kita pikirkan hidup yang ada ini, yang masih Tuhan karuniakan ini, apa yang harus aku kerjakan? Paulus di dalam bagian surat Filipi mengatakan, kalau saya bertemu dengan Tuhan itu sesuatu hal yang indah. Tapi sisi lain lebih perlu aku tinggal di dalam dunia ini karena kamu. Karena jemaat Filipi. Artinya dia ada sesuatu pandangan dalam hidup ini. Kalau dia masih hidup, baik hidup atau bahwa hidup ini milik Tuhan. Bagiku hiduplah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lalu kita pikirkan apa yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan. Saudara, di dalam 2 ayat firman Tuhan yang sangat membekas dalam hidup saya, kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 17 ayat ke-7. Mari kita baca. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-7. Nah, silakan seorang membaca. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Yohanes 17 ayat keempat, Yohanes 17 ayat yang keempat. Oke. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya. Jadi di sini kita melihat, saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku telah mempermuliakan engkau dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Artinya surat tugas kita dalam dunia ini, yaitu kita melakukan pekerjaan Tuhan. Menyelesaikan apa yang belum selesai di dalam kehidupan ini. Maka kita perlu berdoa, Tuhan, apa yang harus aku lakukan di dalam hidupku ini, sisa hidupku ini, Tuhan mau mengerjakan apa? Kalau saya pikirkan, menaklukkan bangsa-bangsa di Kanaan itu, ini juga bagian dalam pekerjaan mengabarkan Injil. Masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang perlu dibawa untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, masih ada banyak orang-orang yang sudah percaya, yang belum bertumbuh, yang belum menikmati janji-janji Tuhan. Bagaimana kita memimpin anak-anak Tuhan untuk mentaati kehendak Tuhan, dan untuk mereka boleh kelak menikmati segala janji berkat Tuhan yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan mereka. Satu aspek kita ingin membawa orang yang belum percaya untuk percaya kepada Tuhan. Aspek lain kita membawa orang yang percaya kepada kita pimpin supaya mereka boleh hidup untuk menikmati berkat perjanjian Tuhan. Saudara, ada pekerjaan Tuhan yang belum selesai, yang harus kita selesaikan bersama-sama di dalam kehidupan kita, saudara. Ada satu ayat firman Tuhan lagi, saudara, di dalam Yohanes ayat ke-14. Mari kita lihat. Yohanes 14 ayat ke-12. Silakan seorang membaca.
Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, saudara. Ini adalah perkataan Tuhan. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Ini bukan berarti kita tuh melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi oleh karena janji Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan juga memberikan kuasa melalui Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara, ada pekerjaan Tuhan yang belum selesai, yang harus kita selesaikan. Dan ada janji Tuhan, kita akan dimampukan melakukan hal yang lebih besar dari apa yang tidak pernah kita bayangkan. Saudara, kadang-kadang kita pikir orang sudah waktunya pensiun, sudah lemah, mana mungkin bisa untuk meningkatkan pekerjaan kita. Saudara, Yosua belum berkata-kata sudah tua, ya, sudah lanjut usianya, tapi masih ada banyak tugas yang belum diselesaikan. Saudara, secara manusia, ini usia yang berkata waktunya emeritus, waktunya pensiun, sudah tenaga kurang. Tapi Tuhan kata masih ada banyak belum selesai. Artinya apa? Supaya Yosua tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan fisiknya sendiri, tapi makin mengandalkan Tuhan di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus Kristus, satu kali Pak Tong pernah bertanya kepada saya, Kok Han, apa yang kamu sedang pikirkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi? Saya nggak berani jawab, saudara. Cuma saya memikirkan, kenapa Pak Tong mengatakan pertanyaan-pertanyaan ini? Pekerjaan besar apa yang ingin kamu lakukan? Saya jadi ingat, saudara, waktu Pak Tong pertama kali meninggalkan Saat, Alkitab Asia Tenggara, memulai pekerjaan gerakan reform. Ya. Dia waktu itu usia 50 tahun, saudara. Dia lepas dari Saat, lalu dia mulai merintis itu Lembaga Reform Injili Indonesia. Di waktu mendirikan Lembaga Reform Injili Indonesia ini, Pak Tong mengajak Kaleb Tong dan Pak Yakub Sabda untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini. Lalu di situ ada stream, ada street, ada ada stris, ya, ada sekolah-sekolah teologi, dan ada banyak kegiatan yang dilakukan. Lalu Pak Tong mulai memikirkan hal yang lebih besar lagi. Bukan mendirikan lembaga reform, tapi mendirikan gereja reform Injil Indonesia. Saudara, itu terjadi pada tahun 89. Kali ini waktu Pak Tong mendirikan gereja reform, Pak Tong mendirikan sendiri. Tidak lagi mengajak Pak Yakub atau Pak Kaleb Tong. Karena mereka kurang agree Pak Tong ini mendirikan gereja reform. Saudara, Yesus Kristus, Pak Tong mulai mempercayakan kepada Tuhan. Kita nggak pernah kepikir bahwa di tengah-tengah usia waktu itu sebenarnya Pak Tong waktunya emeritus. Tapi sebelum Pak Tong di emeritus, Pak Tong sudah mengundurkan diri, memulai pekerjaan yang baru. Dan akhirnya Tuhan percayakan pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ini kita boleh lihat. Kadang-kadang manusia menilai ini waktunya pensiun, ini waktunya nggak produktif, tapi ini cara pandang manusia. Cara pandang Tuhan justru pada waktu orang sudah anggap pensiun, sudah anggap tidak efektif lagi, Tuhan bisa memakai seseorang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bukan dengan caranya Tuhan, manusia, bukan dengan kekuatan manusia, tapi dengan caranya Tuhan dan kekuatan daripada Tuhan.
Kata Yesus Kristus, ini kita melihat untuk menjadi suatu proyeksi, saudara. Ke depan, Tuhan mau apa dengan hidup saudara saya? Kalau kepada Yosua mengatakan, engkau sudah tua, telah lanjut umurmu, masih ada tempat yang kamu harus duduki. Masih ada banyak yang belum kamu duduki. Artinya, bagaimana sekarang bisa mengkonsentrasikan diri untuk melakukan apa yang Tuhan mau Yosua lakukan, saudara. Saudara, dalam kehidupan kita, kalau kita masih di kesempatan hidup, masih ada hal yang Tuhan mau kerjakan di hidup kita. Jangan pandang umur kita, jangan pandang kekuatan kita. Memang secara manusia, umur kita, kekuatan kita mempengaruhi. Tapi aspek lain, saudara, apa yang rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, itu yang harus menjadi sandaran saudara dan saya. Secara manusia kadang-kadang usia saya 62 tahun. Kalau secara manusia 3 tahun lagi itu masa emeritus. Tapi saya pikirkan Tuhan yang memiliki hidup saya. Dia mau pakai apa saja, saya available untuk dipakai oleh Tuhan. Dan ini adalah suatu prinsip yang penting sekali kita boleh belajar dari apa yang dinyatakan Tuhan kepada Yosua. Aspek lain, saudara. Yosua secara pribadi dia bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang belum selesai. Berapa tahun? Kita nggak tahu. Tapi Yosua setelah Allah menyatakan firman-Nya ini, Yosua masih diberi kesempatan hidup sampai berusia 110 tahun. Saudara. Masih ada berapa tahun dia boleh menggunakan waktu yang ada ini untuk bersama-sama bangsa Israel melakukan apa yang belum selesai. Ada penafsir yang mengatakan, saudara, bahwa tempat-tempat yang dijanjikan Tuhan ini harus diperjuangkan. Diperjuangkan rupa sebelum generasi yang akan datang itu muncul. Berarti ada tugas generasi kita tuntaskan sebelum generasi yang mendatang itu muncul. Kalau kita melihat Daud, saudara, Daud dia harus menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Memang dia punya rencana untuk membangun bait Allah. Tapi Tuhan katakan, kamu tanganmu penuh darah, aku tidak izinkan engkau membangun bait Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Daud mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk membangun bait Allah. Sehingga pada zaman Salomo bisa membangun bait Allah. Ada tugas yang harus kita selesaikan sebelum generasi itu datang, generasi ke depan datang. Atau ada pekerjaan Tuhan yang kita mempersiapkan untuk generasi yang akan datang. Apa yang mau kita kerjakan? Apa yang kita mau siapkan, saudara? Yosua harus membereskan, yaitu pembagian tempat-tempat, lokasi-lokasi tanah perjanjian, supaya pada waktu dia sudah meninggal, sudah tidak ada lagi kebingungan untuk suku-suku itu. Sudah ada pemetakan tempat-tempat itu. Dan Yosua mengerjakan pemetakan sampai Tuhan panggil. Kurang lebih sekitar 6-7 tahun. Ada tugas yang belum selesai, yang harus diselesaikan. Aspek lain, saudara-saudara Yesus Kristus. Kalau Yosua melakukan bagian yang sudah Tuhan siapkan, saudara, maka kita melihat kehidupan manusia itu dibatasi oleh waktu. Tapi Tuhan dalam pekerjaannya nggak dibatasi oleh waktu. Kita menyerahkan hari depan pelayanan kita, hidup kita kepada Tuhan. Nih generasi bagaimana? Tugas kita melakukan apa yang tanggung jawab kita. Generasi yang ke depan kita akan serahkan kepada Tuhan. Saudara, dalam Yosua yang kita baca tadi, saudara, ada suatu istilah yang bagus sekali. Pasal
yang ke-13. Di situ dikatakan, saudara, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikala dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka seperti yang kuperintahkan kepadamu. Tugas Yosua yaitu untuk mengundi, untuk membagikan tanah pusaka itu kepada orang-orang Israel. Supaya jelas. Dan Tuhan mengatakan, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Tugas Yosua mengundi supaya ada pembagian di dalam kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu. Suku-suku sudah mendapatkannya. Setelah mereka mendapatkan tempat-tempat itu, lokasinya, batas-batasnya sudah ada, mereka harus berjuang untuk menduduki, dan Tuhan berjanji, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Ada janji Tuhan yang akan menyertai generasi berikutnya untuk menaklukkan tempat-tempat itu. Kembali, saudara, ada di antara mereka suku-suku ini kurang militan, kurang sungguh-sungguh. Mereka kurang melaksanakan dengan antusias, mentaati kehendak Tuhan. Sehingga ada orang-orang Kanaan yang dibiarkan hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Niat perjuangan mereka itu kurang, saudara. Tapi di sini kita melihat di balik semua hal ini, ada maksud rencana Tuhan yang nggak pernah kita pikirkan, saudara. Ambil contoh, saudara. Orang-orang Israel yang tidak mereka halau, contohnya orang Gesur. Orang Gesur ini nanti, saudara, kita melihat Daud hanya menikah dengan orang Gesur. Dan orang Gesur ini, saudara, salah satu istri daripada Daud, itu yang melahirkan Absalom. Jadi sih kadang-kadang ada maksud rencana Tuhan yang nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah kita sempat pikirkan. Ya. Tapi punya dampak di dalam kehidupan orang Israel, saudara. Ya. Semua suku-suku mendapat bagian. Tapi ada satu suku, di sini katakan ayat ke-14, hanya suku Lewi tidak diberikan milik pusaka menjadi milik pusakanya. Yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan Allah Israel, seperti yang dijanjikan kepada mereka. Ayat ke-33 dikatakan, tetapi suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka. Tuhan Allah Israel, dialah yang menjadi milik pusaka mereka, seperti yang dijanjikan kepada mereka. Saudara boleh kata, di dalam kitab Yosua ini beritahu ya, Pak, suku Lewi, saudara, tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Yang warisan yang mereka miliki, yaitu Tuhan sendiri. Sebenarnya di sini surat Yesus Kristus secara fisikal orang Lewi tidak mendapat warisan. Tetapi secara rohani, saudara, orang Lewi mendapatkan warisan yang lebih mulia, lebih besar daripada suku-suku yang lain. Kenapa? Yang diwarisan mereka adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri diwarisan mereka. Saudara, kita kalau kita meninggal dunia kelak, Allah menjanjikan kita menerima hidup yang kekal atau di surga. Di surga itu yang penting bukan tempatnya, tapi kita boleh menikmati kehadiran Tuhan di situ. Orang-orang Israel yang lain, suku-suku yang lain, mereka mewarisi tanah-tanah perjanjian itu. Tetapi, saudara, kalau mereka di tanah perjanjian tidak menikmati kehadiran Tuhan, mereka tidak menikmati penyertaan Tuhan, maka saudara, mereka di tanah Kanaan pun mereka tidak menikmati anugerah Tuhan. Tanah perjanjian Tuhan kalau kita mau tipologikan itu tanah
yaitu kita boleh menikmati Allah, saudara. Menikmati tata Allah dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, orang-orang Israel boleh menduduki tanah perjanjian Tuhan. Kita melihat pada waktu Musa bergumul kepada Tuhan. Waktu orang Israel masuk tanah Kanaan, lalu Tuhan mengatakan, aku tidak akan menyertai mereka, hanya malaikatku yang akan menyertai mereka. Apa jawaban Musa? Tuhan, kalau engkau tidak menyertai aku, jangan suruh kami pergi. Jikalau kau tidak menyertai bangsa Israel, jangan suruh kami pergi. Artinya kami tinggal tanah Kanaan tanpa menikmati kehadiran Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, kami tidak lagi memiliki keunikan apa-apa. Oleh karena Yesus Kristus, Tuhan inginkan supaya bangsa Israel di tanah Kanaan bukannya menikmati tanah perjanjian Tuhan, tapi menikmati diri Allah sendiri. Itu yang menjadi hal yang penting di dalam kehidupan orang Israel. Dan orang Lewi telah menikmati itu. Menikmati kehadiran Tuhan, menikmati tata Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, suku Lewi sebenarnya gambaran daripada orang Kristen. Suku Lewi adalah suku yang dikhususkan untuk hidup bagi Tuhan, untuk melayani Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan. Demikian juga orang Kristen diselamatkan. Diselamatkan supaya kita boleh melayani Tuhan. Diselamatkan menjadi milik Tuhan. Diselamatkan untuk hidup memuliakan Tuhan. Yosua telah memberikan suatu bimbingan kepada orang Israel memasuki tanah Kanaan ini, tanah perjanjian Tuhan, supaya mereka boleh hidup menikmati hadirat Tuhan. Yosua tugas belum selesai. Yosua harus menyelesaikan tugas memimpin bangsa Israel, menaklukkan seluruh tempat dan menduduki, dan akhirnya mereka boleh menikmati tata Tuhan di tanah perjanjian Tuhan. Sehingga era pada masa akhir daripada kehidupan Yosua mengatakan, aku dan keluargaku akan beribadah kepadamu. Ini menantang orang-orang Israel. Jangan sampai mereka pada waktu sampai tanah Kanaan, mereka lebih menikmati berkat Tuhan, tapi lupa Tuhan sebagai pemberi berkat. Jangan sampai lupa mereka diselamatkan supaya mereka beribadah dan melayani Tuhan. Jangan sampai mereka lupa mereka umat Tuhan. Hidup mereka harus menyatakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain. Saudara, Yosua tugasnya belum selesai. Masih banyak yang harus dia duduki. Masih banyak yang harus dia selesaikan. Demikian juga setiap kita yang masih hidup dalam dunia ini, ada tugas yang belum selesai. Bahkan masih banyak tugas yang belum selesai. Bahkan sampai mati pun pekerjaan Tuhan belum selesai. Tuhan akan bangkitkan generasi-generasi berikutnya untuk meneruskan pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Tuhan berjanji, kita yang percaya sama Dia, kita akan dimampukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi, karena kita percaya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan sore hari ini bisa memberikan kekuatan rohani kepada kita untuk terus berjuang sampai kita dipanggil oleh Tuhan.